Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Kusmariana, NIM 251410004, mahasiswi Teknik Produksi Minyak dan Gas tingkat 1. Saya dari kelas produksi 1B dan perwakilan dari kelompok 2. Saya berasal dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal mengenai mekanika fluida. Berikut adalah soal-soal yang akan saya bahas. Jadi soal yang pertama, sebuah tangki berisi 9 kg CO2 pada suhu 20 derajat Celcius dan pada tekanan 2 mPa. Estimasi volume tangki dalam 1 meter kubik. Diketahui massa sebesar 9 kg, suhu 20 derajat Celcius, kita konversi ke satuan Kelvin, yaitu menjadi 293,15 Kelvin. Kemudian tekanan kita konversi ke satuan PA, jadi 2 kali 10 pangkat 6 PA. Kemudian ada massa molar CO2 sebesar 44,01 gram per mol. Kemudian ada konstanta gas sebesar 8.316 Joule per mol kali Kelvin. Yang ditanyakan adalah volume tangki pada satuan meter kubik. Langkah yang pertama, kita mencari konstanta gas spesifik untuk CO2. Rumusnya R sama dengan konstanta gas per massa molar CO2. 8.316 dibagi 44,01 dihasilkan 138,9 Joule per kilogram kali Kelvin. Kemudian pada volume menggunakan hukum gas ideal, yaitu rumusnya PV sama dengan MRT. Kita pindah ruaskan jadi MRT per T. Massa sendiri 9, R 188,9 dikali dengan T 293,15 dibagi tekanan sebesar 2 kali 10 pangkat 6. Dihasilkan jumlah 0,24915 meter kubik. Kita ambil anggaran di belakang koma, jadi 0,25 meter kubik. Selanjutnya yaitu soal yang kedua.
Air mengalir dalam pipa horizontal dengan luas penampang sebesar 0,1 meter kuadrat dengan kecepatan 2 meter per sekon dan dengan tekanan 200 kPa. Pada ujung lain pipa, luas penampang mengecil menjadi sebesar 0,05 meter kuadrat dengan kecepatan 4 meter per sekon dan tentukan tekanan di titik kedua dengan densitas sebesar 1000 kg per meter kubik. Diketahui tekanan yang pertama sebesar 200 kPa, kita konversi menjadi 200.000 PA. Kemudian luas penampang yang pertama sebesar 0,1 meter kuadrat dan dengan kecepatan pertama sebesar 2 meter per sekon. Luas penampang yang kedua sebesar 0,05 meter kuadrat dan kecepatan yang kedua sebesar 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tekanan di titik kedua. Jadi pada soal ini kita menggunakan rumus Bernoulli dan dikarenakan pipa horizontal, maka pada persamaan ini kita tuliskan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho V1 sama dengan V2 plus rho V2 kuadrat plus rho G A2. Dikarenakan pipa tadi horizontal, maka pada konversi ketinggian kita coret dan kita sisakan P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2. Kita memperluas menjadi P2 V1 plus setengah rho V1 plus setengah V2 V2 V1 plus setengah rho V1 kuadrat V2 kuadrat. Kita masukkan untuk tekanan pertama itu 200 PA tambah setengah dikali rho dikali densitas 1000 dikali V1 dikuadratkan dikurangi 4. Maka 200. Dan hasil akhirnya yaitu tekanan yang kedua sebesar 194.000 kPa atau kita ubah menjadi 194. Tekanan yang kedua itu 194.000 PA, kemudian kita ubah jadi 194 kPa.
Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu sebuah fluida dengan densitas sebesar 1000 kg per meter kubik memiliki energi dalam spesifik U yang berubah terhadap waktu dan ruang. Konduktivitas termal sebesar 0,6 W per M kali K dan terdapat sumber panas volumetrik sebesar 500 W per M kubik. Jika perubahan energi dalam spesifik U hanya bergantung pada waktu, hitung laju perubahan energi dalam spesifik dU per dt pada titik tertentu dengan gradien suhu delta T sebesar 10 K per M dan divergensi dari gradien suhu delta kali delta T sebesar 2 K per M kuadrat. Diketahui densitas sebesar 1000 kg per meter kubik, kemudian konduktivitas termal sebesar 0,6 W per M kali K, kemudian flux sebesar 500 W per M kubik, delta T gradien suhu sebesar 10 K per M dan divergensi dari gradien suhu delta kali delta T sebesar 2 K M kuadrat. Yang ditanyakan adalah hitung laju perubahan energi dalam spesifik dU per dt. Rumus yang dipakai rho dU per dt sama dengan K per K delta per K delta T itu ditambah plus perubahan energi dalam spesifik dU per dt diperoleh sebesar 501,2 W per M kubik. Selanjutnya soal yang keempat yaitu cairan pada suhu 20 derajat Celcius mengalir melalui pipa besi galvanis horizontal dengan panjang 20 meter dan diameter 80 cm. Tekanan geser dinding adalah 90 Pa. Hitung laju aliran dalam meter kubik per jam jika cairannya A gliserin, B air. Diketahui panjangnya sebesar 20 meter, diameter 80 cm, kita bagi meter menjadi 0,08 meter. Kemudian tegangan geser sebesar 90 Pa dan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Untuk yang pertama, laju aliran pada gliserin. Viskositas gliserin pada suhu 20 derajat sebesar 1,49 PaS.
yaitu revolusi Fung sama dengan tegangan geser dikali diameter dibagi 4 dikali viskositas. Kita masukkan 90 dikali 0,08 bagi 4 kali 1,49. Kita temukan hasilnya sebesar 1,21 meter per sekon. Lalu yang kedua, mencari luas penambang. Luas penambang yaitu A I diameter per 4. Kita masukkan hasilnya yaitu 0,005 meter kuadrat. Lalu yang ketiga yaitu laju aliran. Karena yang diminta adalah meter kubik per jam, maka kita ubah. Karena 1 jam itu 360 detik, maka ini sama saja 0,0065 kali 600 kubik per jam. Kemudian untuk yang kedua yaitu laju aliran air. Viskositas air pada suhu 20 derajat sebesar 0,001 PIS. Kemudian langkah yang pertama, kita mencari kecepatan aliran. Kita masuk ke aja. Hasilnya 1.800 meter per sekon. Untuk luas penambangnya sama seperti yang tadi, yaitu sebesar 0,005 meter kuadrat. Langkah yang ketiga, kita laju alirannya yaitu V kali A. V sebesar 1.800 dikali A 0,005, yaitu 9 meter kubik per sekon. Kemudian yang diminta adalah meter kubik per jam, maka kita kalikan sebesar 32.400 meter kubik per jam. Untuk yang diesel sebesar 21,78 meter kubik per jam. Kemudian soal yang kelima, sebuah pompa harus dirancang untuk mengirimkan 6 meter per sekon air terhadap kolam 28 meter. Kecepatan poros yang ditentukan adalah 20 fps. Jenis pompa apa yang direkomendasikan? Diketahui tujuh adalah susah 6 meter kubik fps. Ini
Sebelumnya kita menggunakan rumus specific speed, yaitu Vs sama dengan kecepatan lurus dikali AQ per H pangkat 3. Yang pertama, kita mencari angka Q, jadi masukkan 6, yaitu sebesar 2,85. Yang kedua, kecepatan lurus sebesar 1.200 dikali angka Q 0,55. Sudah kira 12,4. Kita buatkan hasilnya menjadi 361. Pada pompa sendiri terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama jenis pompa yang pertama adalah radial flow centrifugal, yaitu specific speednya di bawah 500. Yang kedua, mix flow, specific speednya di bawah 500 sampai atas 1500. Yang ketiga, axial flow, specific speednya di atas 1500. Karena data yang kita peroleh tadi sebesar 241, di mana spesifik speednya kurang dari 500, maka jenis pompa yang direkomendasikan adalah pompa radial flow centrifugal. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.